Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita niatkan untuk menuntut ilmunya Allah. Semoga diberikannya keberkahan, kemanfaatan dunia akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi muhibbatihi wa usulihi wa furu'ihi wa khususan ila musannifi hadzal kitab wa ala nasri hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nyampe ke walamma dukiro. Ini masih babul awal. Kemarin kemarin Kak Fariha ikut ngaji? Kemarin ikut ngaji nggak, Kak? Ikut Ustazah. Oke, boleh dikasih tahu halaman berapa? Mungkin Kak Syarifah Sukaina? Halaman 12. Oh, halaman 12. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dukiro, dan ketika disampaikan. Walamma dukiro, dan ketika disampaikan. Indahu sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indahu sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajulani, tentang dua laki-laki. Rajulani, tentang dua laki-laki. Dan ulangi, walamma dzukira, dan ketika disampaikan indahu sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani, tentang dua laki-laki. Ahaduhuma, adapun dua laki-laki ini, adapun mereka berdua, rajulani, rajulani ini dua laki-laki. Ahaduhuma ini berarti yang dibahas siapa? Balik lagi ke rajulani. Abidun, ahaduhuma, adapun mereka berdua, abidun itu orang yang ahli ibadah. Wal akharu, dan adapun satunya lagi, alimun, itu orang alim. Wal akharu, dan adapun satunya lagi, alimun, itu orang yang alim. Wal akharu, dan adapun yang satunya lagi, ya apa yang terakhir, alimun, itu orang yang alim. Qala, bersabda siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, maka bersabda siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadlul alimi, fadlul alimi, adapun keutamaannya orang alim. Alal abidi, atas orang yang ahli ibadah. Kafadli, kafadli, seperti keutamaanku. Kafadli, seperti keutamaanku. Ala adnakum, atas rendahnya kalian semua. Ala adnakum, atas rendahnya kalian semua. Waqala, dan bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man,
adapun seseorang. Nah, adapun man seseorang atau barang siapa ya. Man barang siapa, bisa barang siapa. Salaka itu itu menempuh. Salaka itu menempuh torikon perjalanan. Man barang siapa, salaka itu menempuh. Man barang siapa, salaka itu menempuh. Torikon pada perjalanan. Yatlubu dalam keadaan mencari. Yatlubu dalam keadaan mencari. Fihi di dalam perjalanan itu. Fihi di dalam perjalanan. Ilman pada ilmu. Ilman pada ilmu. Salaka maka memperjalankan. Salaka maka memperjalankan. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Sebelumnya mohon maaf teman-teman. Ini anak di rumah anak agak ramai dikit ya. Mohon maaf. Tapi ini meskipun ada bunyi apa namanya mikrofon gitu, suaranya anak jelas gak? Jelas, Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salaka maka telah Allah perjalankan siapa orang tadi? Allahu siapa Allah bihi sebab dia dengannya ya memperjalankan Allah pada dia bihi dengannya torikon pada perjalanannya min turukil jannati maka ia oh iya maka ia min turukil jannati dari perjalanan ke surga min turukil jannati dari perjalanan ke surga min turukil jannati dari perjalanan ke surga menuju surga ya atau ke surga menuju surga sama kemudian waqalah dan bersabda sallallahu alaihi wasallam siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi adapun menuntut ilmu fardhatun itu diwajibkan fardhatun itu diwajibkan ala kulli muslimin atas semua kaum muslim wa muslimatin dan kaum muslimah wa talibul ilmi dan adapun menuntut ilmu yastaghfiru itu memintakan ampun lahu baginya kullu syai'in segala sesuatu kullu syai'in segala sesuatu hatta huta hingga ikan hatta huta hingga ikan fil bahri di laut Qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man adapun barang siapa goda itu pergi pagi-pagi man barang siapa
Goda itu pergi pagi-pagi. Goda itu pergi pagi-pagi. Litolabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Sholat, maka mendoakan. Sholat, maka mendoakan alaihi pada man. Apa sih tadi? Sholat, maka mendoakan alaihi pada atas man. Al malaikatu, siapa para malaikat? Waburika, dan memberkahinya. Dan memberkahinya lahu pada si man ini, lahu padanya fi ma'isyatihi, dalam penghasilan hidupnya. Fi ma'isyatihi, dalam penghasilan hidupnya. Waqala, dan bersabda Sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa goda itu pergi pagi-pagi, ilal masjidi, ke masjid. Man, barang siapa goda itu pergi pagi-pagi, ilal masjidi, ke masjid. La yuridu, tidak menginginkan siapa man. La yuridu, tidak menginginkan siapa man. Illa ayyata'allama, kecuali belajar. Khairon, pada kebaikan. Au yu'allimahu, atau mengajarkannya. Karena maka menjadikan. Maka menjadikan ajri lahu, pada lahu untuknya, ajri pahala. Maka menjadikan lahu untuknya kajri pahala, berupa pahala haji tamin, haji secara sempurna. Ya, karena maka menjadikan lahu padanya atau untuknya lahu untuknya kaajari, seperti pahala haji tamin, haji yang sempurna. Karena maka menjadikan lahu untuknya kaajari, seperti pahala haji tamin, haji yang sempurna. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Waqala sallallahu alaihi wasallam, al-alimu, adapun orang alim, wal muta'allimu, dan orang yang belajar, kahadihi, oh ya, orang yang belajar ilmu ya, wal muta'allimu, dan orang yang belajar ilmu maksudnya. Kahadihi,
itu seperti ini. Min hadihi, dari ini. Min hadihi, dari ini. Wa jama'a, maka telah mengumpulkan siapa Nabi? Wa jama'a, maka telah mengumpulkan siapa Nabi? Bainal musabbihati, antara jari telunjuk walati taliha, dan sampingnya. Walati taliha, telunjuk, dan sampingnya, berarti ini ya. Syarikani, bersekutu. Siapa? Para alim dan wal muta'alim itu bersekutu fil ajri, dalam pahala. Fil ajri, dalam pahala. Syarikani, maka bersekutu siapa? Orang alim dengan wal muta'alim, dan orang yang belajar ilmu fil ajri, dalam pahala. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan bisa irin nasi, bagi manusia lain ba'du, setelahnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wudu, jadilah. Wudu, jadilah. Aliman, orang yang alim. Au muta'alliman, atau pelajar, atau orang yang belajar. Au mustami'an, atau orang yang mendengarkan. Au muhibban, atau orang yang mencintai. Lidzalika, untuk itu. Lidzalika, untuk itu. Wala takun, jangan menjadi siapa kamu semua. Janganlah menjadi al-khamisa, pada yang nomor 5. Fatahlika, sebab engkau akan binasa. Fatahlika, sebab engkau akan binasa. Anak ulangi ya. Udu, jadilah. Aliman, orang yang alim. Muta'alliman, atau orang yang belajar atau pelajar. Au mustami'an, atau orang yang benar mendengarkan. Au muhibban, atau orang yang mencintai. Lidzalika, untuk itu. Wala takun, janganlah kamu menjadi al-khomisa, itu yang nomor 5. Fatahlika, sebab kamu akan binasa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamu, belajarlah siapa kalian semua. Jadi ini perintah. Ta'allamu, belajarlah siapa kalian semua. Al-ilma, pada ilmu. Wa'allimuhu, dan ajarkan. Wa'allimu, dan ajarkan hu, pada ilmunya. Wa'allimu, dan ajarkan hu, ilmunya. An-nasa, pada manusia. Sebelum kita lanjut, Ana jelasin dulu ya, agar nanti enggak itu apa tercampur-campur gitu ya, meskipun intinya sama ini. Nah, ketika disampaikan kepada Rasulullah tentang dua laki-laki, orang alim dan orang yang ahli ibadah. Jadi kata Nabi, orang alim dan orang ahli ibadah itu lebih tinggi orang alim. Karena gini, kalau orang ahli ibadah tapi tidak punya ilmunya, ya apa sih namanya? Kalau untuk orang yang nggak emang benar-benar nggak tahu, ya udah emang nggak apa-apa, nggak tahu, kayak orang-orang sepuh gitu, emang nggak apa-apa nggak tahu. Tapi kalau orang yang punya kesempatan untuk tahu, dia ahli ibadah tapi tidak tahu syarat-syaratnya gitu. Intinya orang yang ahli ibadah itu ahli ibadah
derajatnya tidak lebih tinggi dari orang alim. Kemudian kita harus tahu bahwasannya kita sampai jangan salah kaprah dalam melebeli orang itu orang alim. Orang alim itu adalah orang yang paham agama, paham seluas-luasnya ilmu agama. Nah, itu orang alim. Uh, jadi gini, di Indonesia ini yang saya tahu ya, dan sekitar saya pun begitu. Ketika ada orang yang ahli ibadah, contoh dia tuh suka sering ahli tahajud gitu ya, itu kan maksudnya ahli ibadah, ahli 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 duha ya, istiqomah duha. Nah itu dijuluki orang alim. Enggak, itu orang ahli ibadah, bukan orang alim. Orang alim itu yang paham ilmu agama seluas-luasnya dan yang menjadi solusi bagi orang-orang yang tidak tahu. Begitu. Nah, kemuliaannya orang yang sedang menuntut ilmu itu perjalanan menuntut ilmu itu seperti Allah jalankan dia untuk menuju surga. Makanya orang yang menuntut ilmu itu punya tiket ya, punya tiket masuk surga kalau ngajinya tenanan alias beneran benar-benar ngaji gitu ya. Kalau kita menuntut ilmu, bahkan ada salah satu hadis tuh bahwasannya orang yang menuntut ilmu itu, Anda tuh gak tahu, yang lupa nama hadisnya tuh riwayat siapa, cuma dia tuh pernah ngaji. Gini, kata Nabi itu orang yang menuntut ilmu itu dia itu ketika perjalanan menuju majelis ilmu, majelis atau sekolahnya, itu tuh itu Allah mengutus malaikat untuk mengantarkannya menaiki sayap-sayapnya malaikat. Nah, begitu. Jadi semulia itu orang menuntut ilmu, dan ketahui teman-teman, ini realita. Ketika ada ceramah seperti itu tuh dulu pada masanya ini di Indonesia, biasa orang Indonesia aku kan, meskipun saya sendiri orang Indonesia ya, orang Indonesia itu kan suka ada yang agak melenceng gitu kan. Dia itu berpikir bahwasanya apa yang didhauhkan Nabi atau apa yang sudah tertera dalam kitab itu mereka berpikir secara logika. Nah, sedangkan ilmu agama apa namanya, apapun hadis-hadis itu nggak bisa pakai logika. Ilmu yang udah dari Allah, udah turun dari Allah, dari Nabi, itu tuh gak bisa dipikir pakai logika. Jadi, buat anak-anak muda sekarang, jangan apa-apa tentang hukum agama atau nikmat dari agama kita yang telah diajarkan ke kita itu jangan dipikir secara logika. Begitu. Contohnya, nah ini ada orang nih bilang, ketika dengar ceramah, orang yang menuntut ilmu, ketika berangkat ilmu, menaiki sayapnya malaikat. Nah, si bapak-bapak ini, bapak-bapak ya yang bilang. Bapak-bapak tuh bilang, oh gitu. Oh berarti nanti kalau saya nganterin anak saya sekolah, oh berarti saya ikut itu dong. Ikut naik sayapnya malaikat. Nah, dia injek-injek nih, tak injek nih sayapnya malaikat gitu kan. Nah, udah tuh. Walat kan dia kayak gitu, meskipun dia itu niatnya mungkin bercanda atau gimana. Alhasil orang ini tidak bisa jalan sampai sekarang. Begitu. Ini cerita nyata. Jadi dalam ilmu agama, apapun yang udah diajarkan ke kita, dalam ilmu akhlak, apalagi hadis-hadis kayak gitu tuh jangan diremehin. Tapi tentunya kalau ngaji itu, disclaimer buat teman-teman semua, mau ngaji ke siapapun harus lihat sanad keilmuannya, begitu. Karena gini teman-teman, orang ahli ilmu itu adalah orang yang sesuai dengan ajaran agama kita ya. Orang yang ahli ilmu itu berarti yang di sini, yang dimaksud di sini itu orang yang ahli ilmu itu ahli ilmu agama, ahli ilmu alat juga, tapi yang dipergunakan dengan baik. Nah, sedangkan eh, di kehidupan kita ini kita juga tidak jarang menemukan orang-orang yang mempunyai ilmu tapi tidak digunakan dengan benar. Dengan ilmu sebanyak itu dia tidak digunakan dengan benar. Nah, itu berarti sudah menyimpang dari kategori orang ahli ilmu tadi. Karena ahli ilmu tadi mengajarkan begitu, mengajarkan yang baik dengan apa yang dia pelajari begitu, mengamalkan. Kemudian tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, ini tuh sebenarnya karya tuh dulu pernah bilang ketika ada sama tuh dulu tuh ada Kak Karya tuh pernah punya murid online juga, itu tuh udah sepuh banget, sepuh udah punya cucu teman-teman.
itu tuh katanya malu buat belajar. Nah, karena ingetin sama hadis ini. Hadis Nabi itu memang udah kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Jadi, nggak ada batasan umur. Mau belajar sampai umur berapa, nggak ada batasan umur. Nah, itu yang online. Sedangkan dulu Karya tuh pernah mondok tahfidz. Karena dulu tuh sebelum mondok eh, di pondok terakhir ya, itu tuh Karya pernah mondok tahfidz. Kalian harus tak Karya itu sepondok sekamar dengan umi-umi. Ini bukan ibu-ibu. Ini nenek-nenek udah umi-umi ya, kita panggilnya umi. Itu tuh umurnya udah 70. Umurnya udah 70 itu semangat banget. Ngaji kitabnya semangat, hafalan Al-Qur'annya semangat, meskipun terbatah-batah begitu. Jadi untuk melaksanakan perintahnya Nabi itu ya jangan jangan pernah malu kalau memang itu perintahnya Nabi kayak menuntut ilmu tuh jangan malu, kita jangan sampai malu. Kayak contohnya sekarang mau belajar Al-Qur'an nih, mau belajar ngaji, malu soalnya gimana ya kita udah gede masih masih belum bisa ngaji, gak apa-apa, emang itu kita harus belajar begitu. Kalau memang seumpamanya malu dan sekelilingnya tidak mendukung niat baiknya, silakan cari orang yang mendukung untuk menuntut ilmu begitu. Dan gini, kenapa sih orang-orang itu banyak minta doanya sama santri? Why? Kenapa? Karena ini dijelasin. Wa talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huta fil bahri. Jadi segala sesuatu itu memintakan ampun untuk penuntut ilmu. Bahkan ikan di laut pun memintakan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Nah, ini antum harus tahu. Begini, tentang orang yang menuntut ilmu. Ada beberapa pondok, teman-teman, itu tuh mengharamkan santrinya untuk memakan ikan laut. Ikan apa aja tuh? Ikan apa aja tuh nggak boleh. Karena ada hadis ini, orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun oleh segala sesuatu, dan juga yang disebutkan di hadis kan laut. Ikan yang ada di laut pun juga memintakan ampun. Bahkan ada statement di pondok-pondok itu yang langsung mengharamkan santrinya memakai ikan laut, karena ikan laut itu orang yang mintakan ampun pada kita, mintakan ampun kepada Allah untuk kita begitu. Masya Allah. Jadi emang kalau kita minta doa sama orang yang sedang menuntut ilmu, itu tuh apa namanya ya? Doanya mungkin bisa lebih cepat sampainya mungkin gitu ya. Kemudian menggoda barang siapa yang berangkat pagi-pagi untuk menuntut ilmu, sholat maka mendoakan alaihi siapa malaikat terhadap man tersebut ya, terhadap orang itu, dan memberkahi apa namanya untuknya itu penghasilan hidupnya. Gini, orang yang orang yang orang yang ahli ilmu itu, atau orang yang menuntut ilmu itu, ya orang yang menuntut ilmu itu kan diberkahi ya. Gini, orang yang menuntut ilmu emang benar-benar ngaji itu tuh pasti Allah kasih jalan di setiap masalahnya. Nah, juga memberkahi penghasilannya ya, meskipun kalau semuanya kalian menemukan itu lo alim tapi kenapa dia nggak kaya ya? Ya kan nggak harus kaya, yang penting mereka cukup begitu. Dicukupkan, diberkahi. Meskipun sedikit tapi berkah gitu. Itu keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang alim. Dan barang siapa yang pergi ke masjid tapi dia tidak ada tujuan lain kecuali belajar dan juga mengajarkan, maka dia pahalanya seperti pahala naik haji yang sempurna begitu. Kalau kita pergi ke masjid tujuannya buat ngajar atau ngaji, nah itu pahalanya seperti orang yang haji dan pahalanya sempurna gitu. Pahalanya hajinya sempurna gitu. Pahalanya seperti haji yang sempurna. Nah, jadi gini, kemarin tuh Karya pernah ketemu di TikTok ya. Bukan di TikTok juga, Karya juga punya teman ini. Punya teman itu tuh datang ke sebuah majelis ya kan. Itu tuh kata Karya tuh majelisnya emang majelis buat anak-anak muda gitu. Sedangkan yang datang tuh teman saya tuh dulu kayak itu ngajinya ya Karya bilang udah di atas gitu, ngajinya udah tingkatan tinggi gitu. Sedangkan ngaji sama ini tuh ya bagus, mengulang apa yang pernah dipelajari itu bagus. Cuma Karya tuh iseng nanya kan sama temannya Karya, antum ikut majelis ini gitu. Iya, iya kak gitu ya. Heeh. Kenapa gitu? Kenapa kok ikut itu? Kan ada tuh yang lebih dekat kata Ria. Kayak kemarin ada tuh bikin majelis gede-gedean di sini sama Syarifah Fatimah Mosawa itu.
Karya tanyain kenapa kok nggak ikut ini aja, saya Fatimah Musawa tuh masya Allah enak kita ngajinya gitu, nyambung gitu kan. Jadi kata karya tuh kalau webinar atau kajian bareng yang udah ahli ilmu banget, 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 itu tuh enak ke kitanya. Sedangkan dia tuh ikut majelis yang kata karya tuh eh mungkin bagi dia worth it ya. Tapi kalau kata karya tuh nggak worth it, soalnya hampir di sana tuh pembelajaran itu mengulang-ulang gitu. Mengulang-ulang, mengulang-mengulang. Jadi yang disampaikan diulang, yang bertanya juga mengulang apa yang disampaikan begitu. Jadi kadang tanya itu. Dan antum tahu jawabannya apa? Titi, jawabannya adalah nggak apa-apa sih Ning, saya cuma pengen numpang bikin story aja. Tuh kan. Niatnya kurang baik itu. Jadi kalau mau ke majelis, niatnya itu emang kudu eh, apa namanya? Dikuatkan tuh ngajinya, dikuatkan tuh gajinya, harus difokuskan banget gajinya. Kita niat nawa itu setiap pekerjaan kita tuh akan membuahkan pahala kalau niatnya baik. Nah ini ditanyain niatnya apa, bikin story, yang penting bikin story. Terus ya kata karya tadi ya, ada kajian Syarifah Fatimah Musawa di Surabaya sama di tempatnya karya tuh di Madura gitu. Ini temannya karya tuh orang Madura, teman-teman. Karya tanya, kenapa nggak datang ke itu yang aku adain aja? Kenapa? Kenapa harus ke Surabaya? Kan sama Syarifah Fatimah Musawa gitu. Bahkan temanya pun hampir sama. Jawabannya, ting. Gak apa-apa nih, soalnya agar saya bisa bikin reels di Instagram dan viral. Nah itu niatnya kudu dibenerin lagi. Kalau seumpamanya jawabnya, nggak apa-apa nih, seumpamanya saya di jadwal itu saya lagi ada kerjaan, jadi saya mau ikutnya di Surabaya. Surabaya aja nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, Ria itu nggak apa-apa kalau jawaban seperti itu. Tapi ketika dia bilang, nggak apa-apa nih, yang penting saya bisa bikin konten reels Instagram biar viral. Nah itu kudu istighfar banyak-banyak. Mau ngaji dimanapun, niatnya kudu kuat. Tutor agar kehidupan kita ini tiap hari mengalir pahala, tiap hari mengalir pahala. Nah ini tuh sebenarnya hadisnya tuh semua orang hampir tahu ya, ya tentang niat. Apa? Innal a'mala afdalu binniyat. Ya. Adapun amal itu lebih utama dengan niat. Innal a'malu apa ya, lupa tahu? Ya itu. Innal a'mala afdalu binniyati. Ya itu kalau nggak salah. Aku lupa ya, intinya itu ya. Innal a'mala afdalu binniyat. Nah, iya insya Allah. Nanti kalau karya salah mohon dikoreksi. Seingatnya karya itu kok tiba-tiba lupa ya. Segala perkara innal a'malu binniyat. Betul Kak Ipah. Innal a'malu binniyati. Kenapa a'malu ya? Kenapa nggak a'mala ya? Innal a'malu. Oh iya deh, boleh boleh. Kalian mikirnya secara nahwunya. Kenapa a'malu gitu? Maaf, maaf. Kayak innal a'malu binniyati Kak Ipah. Nah, jadi tutor agar kita tuh banyak banget pahalanya ya. Gampang sebenarnya. Niatnya kudu dikuatkan lagi. Kalau kita niatnya ya dikuatkan lagi, terus diperbagus tuh niatnya. Kayak sumpamanya gampang makan makan kurma pas waktu buka puasa. Kan kalau orang yang angger makan wis lah ya, makan yang penting manis-manis dulu. Nah udah tuh kelar udah urusannya kalau cuma makan-makan dong. Nah kalau kita niati nih, tambahin niat, ya Allah saya niat makan kurma nih karena mau niru sunahnya Nabi gitu, mau niru kebiasaannya Nabi. Nah udah dapat pahala. Jadi kalau niat kita diperbaiki, dapat pahala. Mau pakai sandal kaki kanan dulu, ya karena ajaran Nabi itu kan mendahulukan yang kanan, oh dapat pahala. Pokoknya apa-apa tuh kalau niatnya udah baik dapat pahala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam al-alamu wal muta'allimu kahadihi min hadihi wa jama'a bainal musabbihah. Jadi orang yang menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu seperti ini dalam pahalanya. Oke. Sama-sama berlari-lari fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikannya. Uhdu aliman. Kalau kita
kita itu diperintah oleh Nabi untuk menjadi orang yang alim. Au muta'alliman, atau orang yang belajar, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu, au muhibban, atau orang yang mencintai ilmu. Wala takun al khamisa fatahlika, jangan menjadi yang nomor 5. Nah, kalau udah ada yang nomor 5 kan berarti nggak masuk kategori ini. Kategori perintah Nabi dalam menuntut ilmu. Jadi orang yang ahli ilmu, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu, begitu. Kalau orang alim itu berarti belajar, 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 belajar. Muta'alliman itu orang yang belajar, 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 belajar. Aliman mengajar, terus belajar. Muta'alliman belajar, mustami'an mendengarkan, au muhibban mencintai. Menurut Kak Rija, yang paling susah banget kategori di 4 ini itu adalah yang nomor 3 dan nomor 4. Mustami'an au muhibban. Jadi, kenapa kok bisa dibilang susah? Gini, ada di dalam kitab Hidayatul Muta'alim itu dijelaskan bahwasannya tidak termasuk kategori orang yang berilmu. Bukan ahli ilmu ya, ini masuk dalam kategori orang yang berilmu. Tidak termasuk orang yang berilmu apabila dia bosan mendengarkan ilmu yang udah dia tahu. Kayak seumpamanya, kita bahas nih, kayak tadi innal a'malu binniyati, terus ada yang terlintas tuh di hatinya. Ih, ini aku udah tahu kenapa dibahas lagi, malas banget ikut ngaji. Nah, itu tuh berarti masuk dalam kategori kita tidak termasuk orang-orang yang berilmu kalau udah ada rasa bosan untuk mendengarkan. Nah, kalau bosan berarti nggak cinta toh. Nah, jadi nyambung tuh mencintai dan mendengarkan. Karena kalau kita cinta dengan ilmu, kita tidak bosan mendengarkan. Begitu banyak itu sebenarnya. Uh, iya, apapun yang pernah dibahas, pernah kalian tahu, jangan pernah meremehkan. Kayak seumpamanya, udah tahu nih, apa namanya, ilmu ini, kini apa ya, kayak kelas-kelas kajian online deh. Semuanya ada kelas kajian online, fikih toharoh, contoh. Fikih toharoh doang. Aku mau udah tahu, udah hafal, udah hatam, aku Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Mujib, udah aku udah hatam. Itu tuh nggak boleh kayak gitu. Kalau kayak gitu, berarti udah masuk kategori orang yang tidak termasuk orang yang berilmu. Karena udah bosan ngedengerin itu. Makanya kebanyakan orang-orang alim, itu ketika apa yang dibahas diulangi lagi, orang alim yang hadir, orang alim senang ngedengerinnya. Karena orang alim otomatis udah lengkap nih, mustami'an sama muhibbannya. Begitu. Makanya saya senang banget tuh datang ke majelis-majelis ngaji yang pematerinya tuh gini, pematerinya, terus topik pembicaraannya, meskipun dari topiknya kita udah tahu, contoh ya teman-teman, tentang ini, cara menjaga iman, contoh cara menjaga iman. Kita langsung teng di otaknya, iya aku udah tahu cara iman, udah tahu, pasti ini caranya gini, pasti caranya gini. Nah, kebanyakan orang berpikir seperti itu, tapi kalau karya, meskipun temanya kayak kita udah tahu, itu malah lebih tertarik. Ini ada pengetahuan apa lagi ya nanti di dalamnya, gitu. Kayak seru aja gitu. Terus emang karya itu orang, teman-teman juga ya, karya itu suka ngajinya yang khusyuk sama gurunya langsung gitu, sama gurunya nggak desek-desekan, nggak capek gitu gimana, karena tuh suka yang kayak gitu. Jadi bentar ya kak, jadi Ria itu bentar ya. Nah, karya itu kan sekarang tuh banyak ya teman-teman ya, majelis ngaji tuh yang desek-desekan gitu, karena tuh gak kuat. Jadi gak kuat tuh bukan apa, gak kuat desek-desekannya, terus gak fokus ngajinya. Karena menuntut ilmu tuh kata karya tuh butuh fokus, niatnya harus kuat. Yang itu niatnya harus kuat, jangan cuma pengen doang. Sama actionnya juga. Karya tuh banyak banget menemukan
Karya tuh bikin kelas ngaji kitab tuh ini pertama. Kelas ngaji kitab tuh ini tuh pertama. Eh, tapi dulu tuh Karya pernah bikin tuh kelas ngaji apa gitu ya. Oh, ngaji apa ya, Ri? Ada ngaji apa gitu. Itu tuh yang daftar banyak, mereka bayar semua, tapi gak ada yang datang. Gak ada yang datang. Nah, kata Karya, kita itu kalau sudah punya tujuan mau ngaji, ya berarti kita kudu kuat. Oh iya, action. Harus action ngaji. Males ya harus dilawan begitu. Kita lagi berperang dengan syaitan itu kalau kita males ngaji begitu. Kayak kesehariannya Karya deh teman-teman. Karya tuh dari subuh ya, habis sholat subuh itu langsung ngajar. Habis subuh kan habis jamaah subuh kan langsung ngajar dengan mata yang masih ngantuk banget. Itu Karya tuh dulu pernah dikasih tips sama gurunya Karya. Kamu kalau males ngaji atau males ngajar, yang harus kamu lakuin adalah kamu bayangin kamu lagi diketawain sama setan karena kamu ikutin nafsu, males ngaji. Nah, gitu. Jadi, Karya tuh kalau lagi malas, Allah, langsung bayangin tuh musuhan sama si setan nih. Itu kalau kita ngerasa ngerasa diganggu sama setan makin kuat tuh semangatnya, ini kurang ajar ya kamu nggak ganggu aku gitu. Nafsunya kita dikendalikan sama mereka. Nah, terus ta'allamu, belajarlah siapa kalian semua al ilma pada ilmu wa alimu, dan ajarkan ilmu kalian an-nasa pada manusia. Gini, orang menuntut ilmu itu harus ada niat ini. Niat yang utama dalam menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan dirinya dan kebodohan orang-orang yang bodoh. Jadi emang kita tuh menuntut ilmu juga harus mengamalkannya begitu. Jangan pintar sendirian dong, harus dibagi ilmunya. Jangan tahu sendirian, semuanya harus tahu juga. Kayak ini deh kakak-kakak, hmm, ilmu dasar deh. Apa ya ilmu dasar yang jarang orang tahu? Ini, oh iya, perkara perkara kalimat sunnah tidak boleh dianggap wajib. Kayak perkara yang sunnah itu tidak boleh dianggap wajib. Contoh kayak ini kakak, eh mengusap kuping, mengusap telinga ketika berwudu, itu tuh ketika ditanya ini tuh wajib gak mengusap telinga? Ada orang yang pahamnya wajib. Wajib lah, kita dari kecil belajarnya begitu. Nah, itu kan ilmu dasar, kita kan tahu. Enggak, itu tuh enggak wajib ya, itu sunnah doang, begitu. Perkara-perkara yang kayaknya menurut kita itu dasar, belum tentu semua orang tuh tahu. Jadi kita boleh mengamalkan, boleh mengajarkan, begitu. Jadi menuntut ilmu dan juga mengamalkannya itu kita harus buang rasa-rasa insecure. Jangan insecure dalam mengamalkan ilmu yang kita punya. Tapi tentunya amalkan yang kita tahu, ya. Jangan apa yang kita nggak tahu kita berusaha tahu, begitu. Udah. Eh, Alhamdulillah kita ngaji hari ini sudah selesai, teman-teman. Berhenti di ta'allamul ilma wa 'allimuhun nasa, gitu ya. Ditandain teman-teman. Oke, tafadhol apabila ada yang ingin ditanyakan dulu ke Karya, minta tadi kunna. Karya kasih waktu 3 menit ya untuk menulis pertanyaan atau mau ngidupin voice langsung tanya langsung boleh. Minta tadi.
Ini pertanyaan dari Syarifah Sukaina. Kalau ada kelas ilmu tapi lupa jadwal karena sibuk, apakah termasuk malas? Ya enggak Kak Ipah. Kalau kayak gitu enggak. Yang termasuk malas tuh semuanya ada notif nih Kak Ipah ya. Ding, bukan notif ding. Karya notif sih, kalau karya itu notif. Gini, seumpamanya ada notif waktunya belajar. Ini orang malas ya, kayak karya nih. Ada notif belajar. Ya Allah, belajar gitu. Males banget. Kemudian bolos. Nah, itu males. Begitu. Kalau kita udah tahu, Kak Ipa, kalau kita lupa, ya berarti itu nggak termasuk malas ya. Kalau lupa. Begitu. Kalau kita nggak lupa, tapi pura-pura lupa, malas kayak karya nih. Dia itu nggak termasuk orang yang malas. Kalau kita emang lupa ya, apa, sohih lupa. Baik, sepertinya maafi ya ini ya. Hanya Kak Syarifah Sukaina yang bertanya. Baik, buat teman-teman yang menonton ini di YouTube, saya harap kalian selalu menonton eh, tingkatan-tingkatan materi-materi yang telah disampaikan. Baik, kita tutup majelis malam hari ini dengan doa tutup majelis teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, afan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.